Hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi, tugas kami adalah percaya dan berserah. Karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat tidak pernah melepaskan kami. Itu sebabnya kami tidak mau terfokus dengan masalah, kami tidak mau terfokus dengan pergumulan kami, karena sampai kapanpun selalu ada masalah, selalu ada pergumulan yang kami hadapi. Tapi tetap kami percaya sampai hari ini, di tengah-tengah badai yang kami harus lewati, ada kekuatan dari Allah Roh Kudus. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan ada jalan-jalan keluar yang Allah bukakan dalam hidup kami. Itu sebabnya sampai hari ini kami masih mau datang kepada Tuhan, berserah, memuji-Mu ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Maka kami tahu saatnya kami berlutut di hadapan Tuhan, saatnya kami berserah kepada-Mu. Karena kami tahu sungguh rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Bapa, kami bersyukur di awal minggu yang baru, kami masih diberikan kembali kesempatan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami ada di pagi hari ini untuk bersekutu dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu kami rindu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Sama-sama bilang sama saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah All About Christmas. Jadi Natal bukan cuma sekedar perayaan setiap tahun yang kita lalui, tapi kita rindu ada makna dalam setiap Natal yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena ini kerinduan Tuhan, agar Yesus lahir di hati kita. Kita sudah belajar 4 hal, saudara dikasih dalam Tuhan minggu kemarin sampai dengan minggu ini. Karena tepat hari Jumat nanti, tanggal 24 Desember, Sabtunya kita merayakan Natal. Jadi sampai hari Jumat nanti saya akan sharing tentang Natal buat setiap kita, agar kita tidak hanya merayakan Natal setiap tahun tapi kelakuan tidak berubah. Agar kita tidak merayakan Natal setiap tahun tapi kita masih kepala batu, gak bisa diatur. Tapi kita rindu ketika kita merayakan Natal, ada sesuatu yang kita ubah dalam hidup kita. Ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah Natal, pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya sudah bagikan 4 hal sampai dengan nanti hari Jumat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hari Seninnya memasuki tahun baru, saya akan membagikan pedoman hidup untuk menghadapi, baik mengakhiri tahun maupun menghadapi tahun yang baru. Sehingga dalam kita menghadapi tahun yang baru nanti, kita tetap memiliki iman yang teguh. Kita tetap terus memandang Tuhan, sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun yang baru 2022. Tapi kita hidup bukan karena melihat, kita hidup bukan karena keadaan, kita hidup karena percaya. Yes. Nah, hari ini dalam serial khotbah About Christmas saya bahas di poin yang kelima, Natal membuktikan bahwa Allah peduli atas hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus peduli terhadap hidup saya. Amin. Ya. Karena Tuhan peduli atas hidup saudara dan saya, maka Dia pelihara kita. Karena Tuhan peduli atas hidup saudara dan saya, maka Dia selamatkan hidup kita. Karena harusnya kita adalah orang-orang yang sudah kena murka Allah. Kita orang-orang yang sudah kena jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tapi karena kemurahan,
karena kasih setia, karena anugerahnya, maka kita dilayakan. Kita diangkatnya bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih Allah yang besar. Itu sebabnya Natal membuktikan kelahiran Kristus, kedatangan Kristus membuktikan bahwa Allah peduli atas hidup umat manusia. Jangan pernah jangan pernah berkata dalam hati kita, aduh Tuhan, udah gak ada yang peduli sama saya. Jangan pernah mengatakan dalam hatimu, pendeta, dalam hidup saya sudah tidak ada yang peduli dalam hidup saya. Saya mau kasih tahu sama saudara, masih ada satu pribadi yang peduli atas hidup saudara dan saya. Dialah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita, masih ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang peduli, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, semua yang disebut orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan ini katakan di ayat 24, dan oleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak kita terima diberikan kepada kita cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti karena cuma-cuma berarti kita menilai itu murahan. Itu diberikan cuma-cuma bukan karena murah, tapi karena kita nggak mampu membayarnya, saudara. Karena kita nggak mampu membayar, maka dikasih free. Itu sebabnya oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kenapa saya bilang Natal berarti Allah peduli dalam kehidupan kita. Karena kita manusia berdosa diselamatkan bukan dengan perbuatan baik kita. Kita manusia berdosa telah mendapati hukuman dari Allah. Dan kita diselamatkan, kita dibebaskan dari hukuman bukan karena apa yang kita buat. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Siapa kita kalau mau jujur? Kita sudah buat apa buat Tuhan? No? Tuhan yang terlalu banyak buat sesuatu dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang sombong dengan berkata, aduh pendeta nanti dulu ya, saya belum sempat pelayanan nih, saya masih sibuk. Aduh pendeta nanti dulu ya, saya belum sempat ibadah, masih sibuk. Oh iya nanti lihat. Sudah dikasih dalam sombong. Jangan sombong. Kita ini kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita nggak ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena itu pastikan, sadari, Allah kita adalah Allah yang peduli, yang mau buat sesuatu ketika kita masih jauh dari Tuhan. Kalau Allah kita adalah Allah yang peduli, jangan stres sama masalahmu. Kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang peduli, jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Kenapa? Dia peduli kok. Ketika semua orang tutup mata menghadapi kita, ketika semua orang tidak peduli menghadapi kita, kita percaya masih ada satu pribadi ini yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu terbukti ketika kita tinggal dalam dosa, ketika kita belum diselamatkan, Allah datang ke dunia. Ini tidak hanya berlaku buat orang-orang katanya kenal Yesus, tapi buat orang-orang yang sampai sekarang belum kenal Yesus. Hari ini, kalau engkau ada bergabung dalam ibadah doa pagi, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Karena Alkitab jelas mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia. Allah mencintai manusia sehingga dia tidak mau setiap kita manusia binasa. Itu sebabnya dia menyediakan Yesus buat saudara dan saya, yang kita kenal sebagai Natal.
Allah peduli terhadap umat manusia. Dia gak mau kita binasa. Dia gak mau ngelihat hidup kita hancur. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengannya. Gambaran Allah dalam diri manusia rusak karena dosa. Itu sebabnya Yesus perlu datang untuk memulihkan setiap hidup kita. Itu sebabnya saya bilang Natal adalah Allah peduli atas hidup kita. Natal berarti Allah care. Haleluya. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi gift. Sama-sama bilang sama saya, pemberian. Kenapa diberikan kepada kita? Bukan hasil usaha kita, karena Tuhan peduli. Kenapa diberikan atas hidup kita? Karena Tuhan lihat kita gak mampu. Kita manusia gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita manusia tidak bisa menghampiri tahta Allah dengan kekudusannya, sedangkan kita adalah manusia berdosa. Perlu adanya juru selamat. Disediakanlah juru selamat buat kita. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Itu sebagai bukti bahwa Allah peduli atas hidup kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia, pelanggaran mereka. Lihat, inisiatifnya dari mana? Dari Allah. Yang berinisiatif menyelamatkan adalah Allah. Kenapa? Karena manusia, gambaran dalam diri manusia sudah hancur karena dosa. Dan Allah peduli atas manusia. Allah tidak mau melihat kita binasa. Allah tidak mau melihat kita hancur. Dia selamatkan kita. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau bergabung dalam ibadah doa pagi dan engkau mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi dan berkata, ternyata bagaimana saya bisa diselamatkan? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang sama Yesus. Allah menyediakan jalan keselamatan buat saudara dan saya melalui pribadi Yesus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggal Dia di dalam hati kita. Dia lahir dalam hati dan hidup kita. Maka kita katakan kau diselamatkan. Itu yang saya bilang, Allah peduli terhadap hidup umat manusia. Allah yang berinisiatif, Allah yang mengambil keputusan untuk menyelamatkan manusia, mendamaikan dirinya dengan manusia. Bayangkan saudara, Allah mau mendamaikan dirinya dengan manusia, padahal manusia yang telah berbuat dosa. Sehingga akhirnya kita menyadari, siapa saya Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan saya. Saya gak buat apa-apa, tapi Engkau turun menyelamatkan saya. Engkau turun mengasihi saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumahmu masing-masing saudara dikasih dalam Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, terima kasih Tuhan karena sudah mengasihi saya. Amin. Yes. Sadarlah hari ini, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan buat hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah peduli atas hidup kita. Saya gak peduli orang ngomong apa dalam hidup kita. Selama Allah peduli atas hidup saya, maka saya pasti kuat menghadapi badai. Saya pasti kuat menghadapi masalah. Saya pasti akan keluar dari masalah saya sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa?
karena Allah peduli atas hidup kita. Saya pelajari ada beberapa hal kepedulian Allah, kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Melingkupi yang pertama, jelas keselamatan. Tuhan gak mau melihat kita binasa. Tuhan gak mau melihat kita hancur. Itu sebabnya Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Makanya Yesus jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berani bilang begitu. Berarti dialah jalan satu-satunya. Masih banyak jalan menuju Roma, saudara. Masih banyak. Tapi untuk menuju surga cuma satu, bos. Gak bisa dengan perbuatan baikmu, gak bisa dengan amal ibadahmu, gak bisa dengan apa yang manusia buat ke atas. Gak bisa. Harus apa yang dari atas turun ke bawah. Kita dari bawah gak akan pernah bisa buat sesuatu untuk menggapai Allah di atas. Allah lah yang harus berinisiatif turun menggapai manusia. Dan itu hanya kita temukan di salib. Perjumpaan antara kasih Allah dengan manusia. Haleluya. Kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi yang pertama, keselamatan. Ini yang jelas Tuhan concern di sana. Kenapa? Karena gambaran manusia sudah hancur, gambaran manusia sudah rusak. Manusia perlu diselamatkan, manusia perlu juru selamat. Bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, tapi manusia perlu juru selamat. Dan yang bisa menyelamatkan manusia cuma Allah. Bagaimana caranya? Perlu ada pengorbanan, perlu ada penebusan. Karena manusia harus dihukum. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Gak ada perbuatan baik kita pun yang gak bercacat celah, saudara. Semua perbuatan baik kita bercacat. Apapun yang kita buat karena dasarnya sudah berdosa. Itu sebabnya perlu ada penebusan, ditebus dari setiap dosa-dosa. Dan itu hanya ada di karya salib. Hanya ada di karya salib. Harus ada penebusan. Jadi jelas kepedulian Allah itu ada dan melingkupi yang pertama, keselamatan. Jadi pastikan diri kita sudah terima Yesus. Kenapa? Karena Allah peduli. Allah peduli. Jadi gini, dari surga Allah sudah mengulurkan tangannya buat kita. Tapi kalau kita tepis tangannya, kita tolak tangannya, maka kita tidak akan pernah dapat apa yang disebut dengan kasih Allah. Karena kita tidak meresponi. Contoh, saya kasih gelas kepada saudara. Kalau saudara tepis, kalau saudara tolak, maka saudara tidak bisa mendapatkan gelas apa yang saya kasih. Tapi kalau saudara terima, maka di situ terjadi pertukaran. Gelas ini pindah ke tangan saudara. Itu sebabnya uluran tangan dari sorga yang menyelamatkan kita harus kita sambut. Tidak bisa kita tolak, walaupun ada banyak orang tolak. Maka dalam kitab Injil Yohanes jelas katakan apa? Dia sudah ada dalam dunia. Dia datang kepada orang kepunyaannya, milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolaknya. Sehingga akhirnya hanya orang-orang yang menerimanya yang diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi uluran tangan dari surga gak semua orang respon. Padahal Tuhan menyediakan keselamatan, tapi ada banyak manusia yang menepis. Saya gak perlu saya keselamatan, ya saya perlu uang. Gak perlu saya keselamatan, yang perlu saya apa? Hidup aman di dunia. Jangan lupa, kita punya IMB bos di dunia ini, izin
menempati bumi. Ada waktunya kita selesai di muka bumi ini. Engkau bukan Highlander yang nggak bisa mati, sudah. Ada waktunya kita selesai di muka bumi ini. Kita perlu juru selamat supaya kita tidak binasa setelah kita selesai di muka bumi. Allah lah mengulurkan tangan kasih-Nya melalui Yesus karya salib untuk menyelamatkan kita semua. Karena itu kalau engkau belum menerima Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau mau diselamatkan, terima Dia. Ini bukan suatu kebetulan kau bisa bergabung dalam ibadah doa pagi. Mungkin Natal-Natal sebelumnya engkau belum mengenal Yesus. Tapi saya berdoa, biar di Natal tahun 2021 ini kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengizinkan Tuhan Yesus hadir dalam hati dan hidup kita. Yang kedua, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi pemeliharaan hidup saudara dan saya. Jadi bukan hanya Yesus, bukan hanya menyelamatkan kita, setelah itu Dia pergi tinggalkan kita. Setelah Dia menyelamatkan kita, maka Dia pelihara kita. Makanya ketika bangsa Israel, yang adalah gambaran keselamatan kita, bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Bukan hanya ketika dikeluarkan lalu biarkan saja berjalan padang gurun. No, Tuhan pimpin mereka, bos. Tuhan pimpin mereka dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Tuhan memimpin mereka setiap hari. Di siang hari Tuhan pimpin dengan tiang awan, di malam hari Tuhan pimpin dengan tiang api, supaya setiap malam maupun siang mereka dapat berjalan. Jadi kepedulian Tuhan dalam hidup umat manusia, yang pertama melingkupi keselamatan kita, yang kedua melingkupi pemeliharaan hidup kita. Maka dalam hidup ini jangan takut susah. Sama-sama tepuk tangan kanan kita di dada. Saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar hari ini, saat ini. Saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Ayo ketik, sama-sama keluarkan statement iman kita. Saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yes. Kalau kita mengerti hidup kita dipelihara oleh Tuhan, maka jangan takut susah. Yesus memberikan jaminan burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di taman Tuhan dandani, apalagi engkau yang kurang percaya, Tuhan bilang. Akhirnya kita mengerti, menyadari bahwa hidup saya pasti bukan mudah-mudahan. Tuhan yang pelihara. Makanya pemazmur bilang, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan apapun yang baik. Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang-orang benar kekurangan suatu apapun yang baik. Tidak pernah aku melihat orang-orang benar menderita. Tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. No. Karena Daud tahu pemeliharaan Tuhan sempurna. Haleluya. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 bilang apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Janganlah kamu khawatir akan tahun 2022. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan takut hadapi hari esok. Kenapa? Karena sebagaimana hari ini Tuhan tolong saya, sebagaimana Tuhan memelihara saya di hari ini, maka hari esok. Besok hari apa? Selasa. Tuhan yang pelihara hari Selasa. Hari Senin Tuhan pelihara kita, hari Selasa Tuhan pelihara kita, hari Rabu Tuhan pelihara kita, hari Kamis Tuhan pelihara kita, hari Jumat Tuhan pelihara kita, hari Sabtu Tuhan pelihara kita, hari Minggu Tuhan pelihara kita. Setiap hari Tuhan pelihara kita. Terbukti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setiap hari, tidak pernah tidak, selalu ada embun mana buat kehidupan umat Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Makanya setiap pagi kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap apapun yang kita hadapi.
Karena itu pastikan. Yang pertama, Tuhan peduli buat keselamatan kita. Yang kedua, Tuhan peduli buat pemeliharaan hidup kita. Bangsa Israel pernah dibilang sama Tuhan, 40 tahun engkau berjalan di padang gurun, jubahmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak. Bayangin saudara, 40 tahun belum ada mall, belum ada toko kelontong untuk beli sendal. Tapi mereka berjalan, tidak rusak kasut dan jubah. Kenapa? Itulah bukti Tuhan pemelihara. Haleluya. Yang ketiga, ingat ya, Tuhan pelihara lu saudara. Kalau Tuhan pelihara lu jangan takut. Tenang. Hari esok ada kesusahan sendiri. Tuhan ada di hari esok. Tuhan ada di lusa. Yang ketiga, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi apa? Yang pertama, melingkupi keselamatan. Jelas, mutlak. Ini Tuhan berikan buat kita melalui kelahiran Yesus. Yang kedua, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi pemeliharaan. Tuhan pelihara kita. Setelah Tuhan selamatkan kita, Tuhan tidak pergi meninggalkan kita. Setelah Tuhan selamatkan kita, maka Tuhan pelihara kehidupan kita. Dan yang ketiga, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi apa? Jaminan keamanan. Wis, you are safe. Kita aman dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu dunia ini jahat. Tuhan tahu dunia ini licik. Tuhan tahu anak-anak Tuhan di dunia ini diumpamakan seperti seekor domba di tengah-tengah kawanan serigala. Itu sebabnya Tuhan juga menyediakan keamanan buat saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya aman dekat Tuhan. Amin. Kita aman dalam tangan Tuhan, saudara. Itu jaminan yang Tuhan berikan kala kita tahu Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Dia menjaga kita, Dia menaungi kita. Coba lihat dalam Bilangan pasal 23. Bilangan pasal 23 ayat 22 dan 23. Perhatikan ayat ini. Ketika Balak, Raja Moab pada saat itu mencoba mengutuki umat Tuhan, umat Israel, memakai Bileam, mencoba melemparkan kutu, tidak terjadi. Makanya Bileam bilang begini, saudara. Si penenung ini bilang begini. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, haleluya, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembutan. Allah yang mengeluarkan umat Israel dari Mesir, itu bagi mereka, bagi umat Israel itu seperti kekuatan yang dahsyat. Ayat selanjutnya, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini jaminan, bahkan sampai hari ini Israel bergerak kuat, saudara. Sampai hari ini janjinya tergenapi. Dari zaman dulu, ketika Bileam dipakai Balak untuk mengutuki bangsa Israel, justru Bileam memberkati bangsa Israel. Kenapa? Karena memang mereka terpanggil untuk diberkati, bukan dikutuki. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bagian kita adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam keamanan yang Tuhan sediakan. Kita percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita dijaga oleh Tuhan. Lihat Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 54 ayat 17.
Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Wow, demikian firman Tuhan, dahsyat. Jadi Tuhan mengaruniakan keamanan. Makanya ketika di kitab Ayub, saudara lihat ya, Tuhan mengaruniakan pagar perlindungan buat diri Ayub, buat harta bendanya, buat sekeliling rumahnya. Itu ada pagar perlindungan Tuhan. Jadi kita hidup nih, anak-anak Tuhan gak usah takut. Gak usah takut. Orang gak bisa merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidupmu dan menghancurkan hidupmu, enggak. Kenapa? Ada pagar perlindungan Tuhan. Engkau dijaga, engkau dipagari. Bahkan Alkitab katakan, pemazmur bilang, malaikat Tuhan berkemah, wow, di sekeliling orang benar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya aman dalam tangan Tuhan. Makanya Daud bilang, sekalipun aku harus melalui lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Yang terakhir, yang keempat, kepedulian Tuhan dalam hidup kita yang pertama melingkupi keselamatan kita. Ini bicara tentang kekekalan. Yang kedua, kepedulian Tuhan dalam hidup kita di dunia ini melingkupi pemeliharaan Tuhan, memelihara hidup saudara dan saya. Apapun yang kau perlukan, apapun yang kau butuhkan, Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan dandani bunga bakung, Tuhan pelihara burung di udara tidak menabur, apalagi kita. Amin. Dan yang ketiga, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi jaminan keamanan. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau dijaga, karena itu jangan keluar dari payung perlindungan Tuhan. Kapan kita keluar dari payung perlindungan Tuhan? Ketika kita mulai kompromi dengan dosa. Engkau sudah buka celah untuk iblis masuk dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa banyak rumah tangga yang hancur, karena dimulai dengan perzinahan, dimulai dengan keributan, dimulai dengan pertengkaran. Karena ketika kita buka celah terhadap dosa, maka saat itu kita sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Karena inilah peristiwa Taman Eden terjadi. Ketika mereka makan buah terlarang, maka mereka malu, mereka menyembunyikan diri. Bukan Tuhan yang menyembunyikan diri terhadap Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lah yang menyembunyikan diri terhadap Tuhan. Karena manusia ketika jatuh dalam dosa, mereka akan jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya tetap mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Yang keempat, yang terakhir, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi apa? Yang pertama tentang keselamatan, jelas. Yang kedua tentang pemeliharaan hidup kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan jaminan keamanan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kepedulian Tuhan dalam hidup kita melingkupi pembelaan dalam hidup kita. Tuhan yang membela perkara-perkara kita. Kenapa? Karena kita domba. Yesus bilang, kau diutus seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Karena itu yang Tuhan mau, jangan jauh-jauh dari sang gembala. Kita domba, nggak punya pertahanan, nggak punya alat untuk menyerang. Itu sebabnya jangan jauh-jauh. Tuhanlah yang jadi sumber kekuatan kita. Dan pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kita nggak usah membela diri. Ada banyak anak-anak Tuhan membela diri. Tapi saya nggak salah pendeta, saya harus membela diri. Tapi saya nggak buat ini, saya harus membela diri. Nggak usah. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Nggak usah membela diri. Kalau engkau benar, engkau tidak melakukan kesalahan, ya udah diam. Karena Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menyatakan apa yang menjadi kebenaranmu. Maka coba kita saudara lihat Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5 dan ayat 6.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan cuma menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi bukan kita lagi yang bertindak, bos. Kita cuma apa? Menyerahkan hidup saya. Kita cuma apa? Percaya kepadanya. Nanti Dia akan bertindak. Wes. Kalau Tuhan yang bertindak, Dia akan bertindak dahsyat dalam kehidupan kita. Tugas kita apa? Menyerahkan hidup kita. Mazmur 37 ayat 5-6. Menyerahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Gak usah membela diri, bu. Kalau engkau gak salah sama suamimu, gak usah bela diri, diam berdoa. Pak, kalau engkau gak bersalah sama istrimu, gak usah bela diri, diam dan berdoa. Tuhan kita adil, bos. Tuhan kita adil, Dia akan menyatakan apa yang benar di hadapan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Bagian kita percaya, bagian kita menyerahkan hidup kita, dan kita percaya Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, Dia akan menunjukkan dahsyatnya kuasa kemuliaannya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melihat, maka hati kita terkagum-kagum. Yes. Ingatlah Natal membuktikan bahwa Allah peduli atas hidup kita. Karena Allah peduli, maka Dia peduli terhadap keselamatanmu. Dia memberikan Yesus untuk engkau diselamatkan. Yang kedua, karena Dia peduli, maka Dia memberikan pemeliharaannya dalam hidupmu. Jangan takut susah. Hidup bersama dengan Tuhan punya masalah. Yes, saya percaya, saya ngerti, saya aminkan. Maka ada masalah, betul. Ada pergumulan, ya pasti. Tapi semua hidupmu ada dalam tangan Tuhan, terpelihara. Kau tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, karena pemberian yang baik selalu datang dari atas. Dan yang kedua, Tuhan memelihara hidup kita, maka Tuhan sendiri yang memberikan jaminan keamanan atas hidup kita. Dia memberikan kita jaminan aman karena ada pagar perlindungan di sekeliling. Dan yang keempat, pembelaanmu itu berasal daripada Tuhan. Gak usah bela diri, gak usah membenarkan diri, karena kalau memang kau benar, kau akan terlihat sebagai seorang yang benar. Karena Tuhan tahu untuk menyatakan, gak usah ajar Tuhan untuk menyatakan keadilanmu. Gak usah, Tuhan tunjukkan, Tuhan ayo buktikan, Tuhan pasti bisa. Gak usah. Dia tahu apa yang baik buat kita. Dia tahu bagaimana menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia tahu bagaimana menyatakan keadilan atas hidup kita. Bagian kita apa? Tadi Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Belajar untuk serahkan hidupmu, belajar untuk percaya kepadanya, maka Dia akan bertindak. Kapan Dia bertindak? Ketika kita berserah. Kapan Dia bertindak? Ketika kita percaya. Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan kebenaranmu seperti terang, dan Dia akan memunculkan hakmu seperti siang. Ingatlah, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Natal membuktikan bahwa Allah peduli atas hidup kita. Ketika semua orang pergi meninggalkanmu, ketika semua orang pergi mengacuhkan hidupmu, ketika semua orang tidak lagi mempedulikan hidupmu, masih ada satu pribadi, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia selalu peduli buat hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami berdoa sehingga pribadi kami mulai hari ini menyadari bahwa ada Allah dalam hidup kami yang peduli, memperhatikan, memelihara, menyelamatkan, membela, menolong kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika Engkau mengatakan bahwa kami seperti seekor domba di tengah-tengah kawanan serigala, itu membuktikan bahwa kami tahu kami harus dekat-dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersyukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan keamanan buat kami. Engkaulah yang memberikan pembelaan dalam hidup kami. Engkaulah yang memelihara hari-hari hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami ada dan beberapa hari ke depan kami akan menyelesaikan tahun 2021, kami akan menjalani dan memasuki tahun 2022. Hari ini pun, sampai saat ini pun, kami tetap percaya hidup kami dalam pemeliharaan dan pembelaan Tuhan.
Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi, hamba doa buat mereka ya Allah. Sehingga apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka menyadari bahwa ada satu pribadi yang peduli atas hidup mereka. Engkau peduli atas hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh atas hidup kami. Hamba berdoa buat setiap pergumulan mereka masing-masing. Ketika kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini bahwa Engkau peduli atas hidup kami, maka Engkau juga peduli atas hidup masalah mereka. Engkau peduli terhadap pergumulan masing-masing mereka. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami, karena kami tahu Engkau peduli atas hidup kami. Kami doa ya Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar campur tangan Tuhan ada dalam setiap aspek hidup kami. Ada pergumulan, ada masalah yang harus kami hadapi, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan kami, bahkan setiap masalah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, kami bawa ini semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kami dalam pembelaan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan campur tangan atas setiap pergumulan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang bertindak dalam kehidupan kami. Tatkala kami berserah, tatkala kami percaya kepada-Mu, Allah bertindak. Itu sebabnya kami berdoa membawa setiap masalah pergumulan kami masing-masing di altar kudus Tuhan. Oh Tuhan, selidiki hati setiap mereka. Tuhan, lihat apa yang menjadi kerinduan umat-Mu di dalam nama Yesus, sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mendapatkan kelegaan, sebab kami tahu ada satu pribadi yang peduli dan bertindak dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada akhirnya kami terus berdoa, menyerahkan bangsa ini. Kami mengasihi Indonesia, kami berdoa buat bangsa ini. Kami terus topang doa bagi kota di mana kami tinggal, bagi bangsa ini. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menjaga setiap kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan dengan iman dalam nama Yesus, kota di mana kami tinggal dijaga, diberkati oleh Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari segala yang buruk atas kota kami. Di dalam nama Yesus kami menolak, kami menghardiknya tidak terjadi atas kota kami di mana kami tinggal. Demi nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan aman dalam kota kami. Bahkan bangsa kami dijaga, diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi kami serahkan dan kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Beri roh takut dan gentarakan Tuhan, beri hikmat dalam mereka mengambil setiap keputusan. Allah tolong. Pada akhirnya pagi hari ini kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kalau ada di antara umat Tuhan pagi hari ini mungkin belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini mereka dengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biar Roh Kudus jamah mereka di rumah mereka masing-masing. Bukan suatu kebetulan mereka mendengarkan firman-Mu, bukan suatu kebetulan mereka mendengarkan doa ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berperkara atas hati mereka. Di dalam nama Yesus, singkapkan selubung itu dari hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat masa-masa pandemik di bangsa kami. Kami bersyukur buat setiap keadaan yang semakin baik. Dan kami terus topang doa bagi tempat kami, bagi bangsa kami, bagi daerah kami. Tuhan, kami berdoa jika ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa kami dengan mengatakan akan adanya gelombang ketiga di bangsa kami, kami patahkan sepakat dalam nama Yesus. Tidak terjadi. Setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan tidak terjadi atas Indonesia, tidak terjadi atas tempat kami tinggal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para perawat rumah sakit, TNI Polri. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan hati terus melakukan apa yang baik dan membangun bagi bangsa ini, secara khusus dalam menangani pandemik ini. Bapak terima kasih
Terima kasih untuk peduli terhadap keselamatan kami. Terima kasih untuk selalu peduli terhadap pemeliharaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu peduli dalam keselamatan, dalam keamanan atas hidup kami. Terima kasih untuk selalu peduli terhadap pembelaan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tuntun, Tuhan tolong. Sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Secara khusus dalam beberapa hari ke depan kami akan merayakan Natal, kelahiran-Mu. Karena keselamatan yang Kau berikan buat kami dengan adanya, dengan kehadiran anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga akhirnya kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dan menyelamatkan kami. Biarlah hari-hari ke depan menjadi hari-hari di mana kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan di rumah-Mu masing-masing. Dan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat atas mereka. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidup mereka. Mereka dijaga, mereka disertai, mereka dilindungi, mereka ditolong, mereka ditopang, mereka dibela oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, masih ada satu pribadi yang peduli atas hidupmu ketika semua orang pergi meninggalkanmu. Karena itu datanglah sama Yesus. Karena dia tidak pernah membuang hidup kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia Allah yang menyertai hidup kita. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak anak-anak Tuhan menyadari bahwa satu pribadi ini peduli atas hidup mereka. Sehingga ada banyak orang diberkati, banyak umat Tuhan dikuatkan. Puji Tuhan, kita kembali ketemu besok hari Selasa dalam jam dan waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan masih dalam rangkaian serial khotbah All About Christmas. Kita mempersiapkan hati kita menyambut Yesus, Natal Yesus Kristus. Sehingga akhirnya semakin hari kita hidup semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.